Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuliani Farika. Saya di sini bersama dengan Bapak Saifullah Hidayat, SPD MSc, dan Ibu Dian Tauhidah, SPD MPD. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo, Semarang. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Kelengkapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Biologi di SMA Negeri se-Kabupaten Grobogan. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya keterampilan mengenai praktikum oleh peserta didik karena masih terdapat beberapa sekolah yang belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan praktik. Kemudian juga rendahnya skor PISA Sains di Indonesia yang setiap tahunnya semakin menurun. Hal ini salah satunya dikarenakan minimnya fasilitas pembelajaran terutama dalam bidang praktikum karena memang terdapat beberapa materi sains yang akan mudah dipahami jika dengan melakukan praktikum seperti itu. Jadi ini sangat mempengaruhi. Bahkan agar tercapainya kegiatan praktikum dengan baik, maka dibutuhkan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dengan baik untuk menunjang kemampuan peserta didik. Maka dari itu, keberadaan suatu laboratorium yang terdapat di sekolah merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian yang serius. Sarana dan prasarana dalam laboratorium harus bisa memadai dalam menunjang pembelajaran. Selanjutnya adalah kebaruan penelitian. Jadi, penelitian terdahulu tentang analisis kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium belum pernah dilakukan, khususnya di Kabupaten Grobogan. Jadi, penelitian-penelitian sebelumnya itu terbatas meneliti sekolah yang berada di sekitar pusat kota saja, dan sekolah yang diteliti pun dipilih secara random antara sekolah swasta dan negeri, yang akreditasnya pun juga campuran antara A dan B. Sedangkan kebaruan penelitian ini adalah dilakukan di beberapa SMAN di Kabupaten Grobogan yang letak geografisnya itu menyeluruh antara SMAN di pusat kota sampai SMAN di bagian ujung kabupaten, serta sekolah yang sudah berakreditasi A. Jadi sekolahnya itu akreditasinya A semua gitu, serta penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Grobogan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium biologi yang ada di Kabupaten Grobogan agar kegiatan praktikum dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, yang pertama adalah pendekatan dan desain penelitian. Dilihat dari judulnya pun sudah dapat dilihat bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif, dilakukan dengan cara menformalisasikan data lapangan dalam bentuk kata-kata yang utuh dan menggambarkan realitas aslinya. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Yang kedua adalah waktu dan tempat penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Grobogan, SMAN 1 Purwodadi, SMAN 1 Karangrayung, SMAN 1 Godong, dan SMAN 1 Gubuk, serta SMAN 1 Toroh. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2021. Kemudian yang ketiga adalah metode dan instrumen pengambilan data. Nah, sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Karena teknik ini sesuai dengan penelitiannya, yaitu dengan cara memilih sampel berdasarkan kelompok atau wilayah melalui pertimbangan tertentu dan diyakini mewakili semua yang akan dianalisis. Nah,
Instrumen pengambilan datanya menggunakan yang pertama adalah lembar kuesioner. Lembar kuesioner ini hasil modifikasi dari penelitian oleh Tatimah tahun 2017. Kemudian yang kedua adalah menggunakan lembar observasi. Lembar observasi ini mengacu kepada Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Kemudian yang ketiga adalah lembar wawancara. Lembar wawancara ini berisi tentang kelengkapan fasilitas, sarana, dan prasarana laboratorium biologi. Selanjutnya adalah analisis data. Langkah pertama yang dilakukan adalah konversi skorsing data yang didapat dari kuesioner dan observasi dalam bentuk numerik dengan menggunakan skala Likert, yaitu dengan cara menghitung skor yang diperoleh, kemudian memasukkannya ke dalam rumus deskriptif persentase, yaitu DP atau skor yang diharapkan sama dengan N kecil atau jumlah skor yang diperoleh dibagi N besar, itu jumlah skor maksimal, kemudian dikali 100%. Nah, hasil perhitungannya dikaitkan dengan kriteria persentase menurut Ari Kunto tahun 2016. Kemudian hasil wawancara dengan guru biologi dianalisis secara deskriptif. Baru langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil penelitian secara deskriptif. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, jadi tingkat kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium biologi di Kabupaten Grobogan memperoleh rata-rata persentase sebesar 85% dan memiliki kriteria lengkap. Aspek perabotan laboratorium, media pendidikan, bahan laboratorium, dan perlengkapan ruangan memiliki kriteria lengkap. Sedangkan dalam aspek peralatan pendidikan atau yang nomor 2 itu mencakup alat peraga dan alat percobaan masih memiliki kriteria cukup lengkap. Hampir semua SMA dalam aspek peralatan pendidikan itu masih belum memadai. Ketersediaan alat pendidikan di SMA N1 Purwodadi memiliki kriteria lengkap, sedangkan sekolah lainnya masih termasuk dalam kriteria cukup lengkap, karena memang terdapat beberapa peralatan yang belum memenuhi standarisasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kelengkapan fasilitas, sarana, dan prasarana laboratorium biologi SMA Negeri se-Kabupaten Grobogan memiliki kriteria lengkap dengan rata-rata persentase sebesar 85%. Tingkat kelengkapan yang diteliti meliputi perabotan laboratorium, peralatan pendidikan, media pendidikan, bahan laboratorium, dan perlengkapan ruangan laboratorium biologi di SMA N1 Purwodadi, SMA N1 Grobogan, SMA N1 Karangrayung, SMA N1 Godong, SMA N1 Gubuk, dan SMA N1 Toroh berturut-turut sebesar 75%, 90%, 86%, 88%, 86%, dan 82%. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.